Masa iya api ini yang menciptakan saya, menghidupkan saya, memberi saya makan, lalu kemudian api ini membakar saya dan mematikan saya? Rasa-rasanya tidak masuk akal, kata Salman. Masuk Islam. Yang kakeknya yang kelima adalah Mu'allaf, yang sebelumnya non-muslim, masuk ke dalam agama Islam. Dia tidak menemukan yang dia cari. Dia galau, dia risau, dia gelisah. Ibarat pemanah tak tepat pada sasaran. Akhirnya dia mendengar kabar ada Nabi akhir zaman di kota suci Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ada seorang laki-laki menyembah api, namanya Salman. Nama kampungnya Faris. Maka ujung nama kampung itu dijadikan label di ujung namanya. Karena kampungnya Faris, maka disebut dengan Salman Al-Farisi. Artinya Salman orang Persia. Sampai hari ini api abadi itu masih hidup. Makanya kalau ada olimpiade, menyalakan obornya diambil dari api abadi yang ada di Persia. Lama-lama Salman berpikir, masa iya api ini yang menciptakan saya, menghidupkan saya, memberi saya makan, lalu kemudian api ini membakar saya dan mematikan saya? Rasa-rasanya tidak masuk akal, kata Salman. Akhirnya Salman meninggalkan Persia. Persia itu sekarang Iran. Pindah dari Persia pergi ke Suriah, masih tetangga. Suriah itu sekarang ibu kotanya Damaskus. Di Damaskus dia masuk agama Nasrani, Salman. Lalu kemudian Salman mulai berpikir lagi. Dia tidak menemukan yang dia cari. Dia galau, dia risau, dia gelisah. Ibarat pemanah tak tepat pada sasaran. Akhirnya dia mendengar kabar ada Nabi akhir zaman di kota suci Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka Salman pun melanjutkan perjalanannya dari Damaskus menuju kota Makkah Madinah dan bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tak ada Tuhan, bukan api, bukan patung, bukan pokok kayu, bukan berhala, bukan jin, bukan hantu, bukan setan. La ilaha, tak ada satu Tuhan pun illallah, hanya Allah saja. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini dalil yang pertama bahwa Islam bukan agama orang Arab. Kalau ada yang mengatakan masuk Islam berarti masuk Arab, tidak betul. Karena ada hamba Nabi Muhammad, ada hamba Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari Persia, dan Persia bukan Arab. Sampai hari ini Persia tetaplah pakai bahasa Persia. Kalau tidak percaya, ketik di YouTube Presiden Persia, Presiden Iran, enter, dengar. Tidak berbahasa Arab. Hurufnya huruf Arab, tapi tulisannya tetap tulisan Persia. Lalu kemudian salah satu dari anak cucu keturunan Raja Persia itu menikah dengan Husain. Husain anak Fatimah, Fatimah anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu sebab Persia itu Islam, karena salah satu anak cucu keturunan raja mereka menikah dengan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan erat dengan Persia sampai hari ini.
Makanya kita pakai kitab Sahih Al-Bukhari. Nama imamnya Muhammad, nama ayahnya Ismail, nama kakeknya Ibrahim. Nama ayah Ibrahim itu Al-Mughirah. Al-Mughirah punya ayah namanya Bardisbah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Bardisbah orang Persia masuk Islam. Jadi Allah menunjukkan yang nulis kitab Sahih Bukhari bukan orang Arab, tapi orang Persia yang kakeknya yang kelima adalah mu'allaf, yang sebelumnya non-muslim masuk ke dalam agama Islam. Setelah Al-Quran, kitab tersahih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah Sahih Al-Bukhari. Allah menunjukkan bahwa agama ini adalah agama untuk semesta alam, bukan agama orang Arab. Kita sekarang pada tanggal 8 Muharram. Muharram selalu identik dengan hijrah. Tapi hijrah yang pertama bukan ke Madinah. Hijrah yang pertama ke Habasyah. Kota Makkah di atasnya Madinah. Tapi hijrah yang pertama kota Makkah turun ke bawah ke Laut Merah, nyebrang Laut Merah sampai ke negeri bernama Habasyah. Dulu negeri itu bernama Habasyah, tulisan Latinnya Abyssinia, dan sekarang menjadi negara bernama Ethiopia, dan Ethiopia pecah menjadi Eritrea. Tepatnya sekarang negara itu di Eritrea. Nabi hijrah, rombongan hijrah itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung Ali bin Abi Thalib. Ayah Ja'far saudara kandung. Jadi mereka saudara sepupu ada suami. Sampai di Abyssinia Habasyah, rajanya bernama Najasyi, berkulit hitam, orang Afrika. Lalu kemudian Najasyi memberikan perlindungan. Sekarang kita menyebutnya dengan suaka politik. Rombongan kafir Quraisy mengejar dari Makkah menuju tepian Laut Merah, nyebrang kapal kayu sampai ke Habasyah. Tapi Najasyi membela, tidak boleh. Ketika berhadapan dengan Najasyi, Ja'far pucat pasi, ketakutan. Bayangkan beringasnya orang Afrika. Tapi kemudian ketika Najasyi bertanya, siapa pemimpin kalian? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia tentang Maryam dan Isa, Jesus Christ? Ja'far menjawab, dalam kitab suci Al-Quran itu ada satu surat khusus untuk Maryam. Itulah dia surat yang ke-18 setelah surat Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam. Dan ada satu surat khusus untuk Isa. Itulah dia surat Ali Imran. Apa hubungan Imran dengan Isa? Imran punya istri bernama Hannah. Hannah melahirkan anak bernama Maryam. Maryam melahirkan anak bernama Isa. Hannah punya saudara perempuan. Saudara perempuannya ini menikah dengan Zakaria. Zakaria punya anak laki-laki bernama Yahya. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Terkejut Najasyi mendengar cerita Isa yang ada dalam surat Ali Imran dan Maryam. Lalu kemudian sahabat pulang setelah aman damai, dan terjadi
berita sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW bahwa Najasyi meninggal dunia ketika Nabi sudah pindah ke Madinah. Nabi kemudian mengajak sahabat keluar rumah dan sholat ghaib. Itulah kronologis sholat ghaib. Jenazahnya tidak ada. Kalau jenazahnya ada, sholat jenazah biasa. Tapi jenazah tidak ada. Sholat jenazah dikirim dari kota Madinah untuk Najasyi yang ada di Ethiopia di benua Afrika. Biar Nabi tetap sholat 4 takbir, Fatihah, salawat, doa pertama, doa kedua. Mustahil Nabi mendoakan kalau Najasyi tidak Islam. Lagi-lagi dalil bahwa Islam bukan agama Arab, karena ada satu raja Afrika yang didoakan Nabi dalam sholat jenazah menunjukkan dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Satu Salman Al-Farisi Persia, satu Najasyi Afrika. Ketika Nabi mau pindah ke kota suci Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah, lalu kemudian ada seorang laki-laki mau ikut, namanya Suhaib Ar-Rumi. Romawi, Rumi orang Roma, namanya Suhaib. Suhaib mau ikut pindah. Suhaib datang ke rumah mertuanya. Saya mau bawa anak dan istri saya. Kata mertuanya, kalau mau ikut Muhammad silakan ikut, tapi anak istri jangan bawa. Suhaib mau pergi, datang pemuka-pemuka Quraisy Makkah. Kata mereka, Suhaib, dulu kamu datang merantau ke Makkah ini tidak punya harta, miskin. Sekarang kalau mau pergi meninggalkan Makkah, sebagaimana dulu datang ke Makkah cuma bawa sehelai ibadat, maka sekarang silakan pindah dari Makkah, jangan bawa harta. Suhaib meninggalkan semua hartanya di kota Makkah. Lalu semua orang kafir Quraisy mengatakan, Suhaib rugi, Suhaib rugi, Suhaib rugi. Hanya demi mengikut Muhammad, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan semua yang dicari selama ini. Berita itu sampai ke telinga Nabi, dan Nabi berkata 3 kali, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Suhaib menang, Suhaib untung, Suhaib berhasil. Karena dia demi untuk mencapai kemuliaan akhirat. Kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik bagimu daripada dunia. Contoh ketiga, bukan Arab, dia adalah orang Romawi. Salman Persia, Najasyi Afrika, Suhaib Romawi. Ustaz, ada tak sahabat Nabi itu yang orang Tionghoa? Rasa-rasanya tak ada. Mungkin saking jauhnya jarak dari bumi tirai bambu ke kota Makkah. Tapi Nabi pernah ada menyebut tentang bumi Tiongkok dalam sebuah hadis, utlubil ilma walau bisir, tuntutlah ilmu walaupun sir. Kita banyak yang saya dengar, saya tak tahu mana yang paling benar. Ada menyebut Cina, ada menyebut Chinese, ada menyebut Tiongkok, ada menyebut Tionghoa, tapi Arab menyebutnya Sin, pakai huruf Shad. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Tapi ini hanya berlaku dulu, karena dulu orang Makkah pergi ke Cina. Adapun sekarang kita tak perlu lagi, karena orang Cina sudah banyak di tempat kita. Kita tinggal saja bagaimana interaksi sosial dengan baik, bagaimana hubungan baik, bagaimana kejujuran, bagaimana etos kerja, bagaimana sistem dagang, niaga. Ada yang mengatakan hadis ini palsu, tidak benar itu hadis.
dalam kitab Al-Mawdu'an, tapi ulama ahli hadis sendiri membantah karena Ibnul Qayyim terlalu ekstrim. Sebenarnya hadis nuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina tidak sampai palsu, tapi dhaif, lemah, tidak bisa sebagai dalil hukum, tapi sebagai motivasi boleh memakai hadis dhaif, hadis lemah dengan 5 syarat. 1, bukan masalah akidah tentang ketuhanan. 2, bukan dalam masalah menetapkan hukum halal haram. 3, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta. 4, masih bernaung di bawah hadis sahih tentang menuntut ilmu. 5, untuk motivasi, boleh. Nah, nanti kalau ada penceramah, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Tiba-tiba ada satu jamaah di bawah, Ustaz, itu hadis jangan riwayatkan, itu tidak benar. Ente yang tidak tahu. Hadis itu dhaif, tapi boleh dipakai untuk motivasi beramal. Artinya apa? Cerita tentang bumi Sir ke telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita pergi ke Makkah melaksanakan ibadah haji, kita banyak bertemu dengan jamaah yang datang dari dataran bumi yang disebut dengan Sir tersebut. Nalah yang tak ada disebut Nabi Sumatera. Tuntutlah, apalagi bukan baru, tak ada sama sekali. Tapi Nabi ada menyebut kami, menyebut orang Sumatera, orang Aceh, orang Minangkabau. Kami pernah disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga semua masuk. Sifatnya umum. Kata Nabi, nanti di akhirat itu haus. Tapi ada haus artinya telaga. Nanti minum dari telaga itu ikhwani, kata Nabi. Kata sahabat-sahabat Nabi, kami, kata Nabi, antum ashabi. Satu sahih iman. Kalau banyaknya ashab, maka kita menyebut wa ala alihi wa ashabihi. Satu orang sahib, ini sahib anak. 2 orang sahibai. Tapi kalau banyaknya ashabi, sahabat-sahabat Nabi Muhammad, ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Ustaz Somad, ashabi kuas, kokoh Ustaz Abdul Somad. Kata Nabi, antum yang menengok saya, yang berteman dengan saya ini ashabi. Nanti ada ikhwani. Siapa itu Rasulullah? Amanu bi wa lam yarawni. Percaya kepadaku padahal matanya tak pernah melihat aku. Maka mudah-mudahan Abdul Somad dan Lisboa Francisco masuk ke dalam itu semua. Kita tak pernah melihat dia, kita tak pernah mencium tangannya, tapi kita termasuk orang yang minum di telaga itu dan kita akan haus untuk selamanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Waktu zuhur masuk, tepat ketika kita bercerita tentang akan minum di telaga. Oleh sebab itu mari kita minum, yang punya air minum. Terima kasih, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Agus Somad dalam video ini yang kita kenal sebagai ulama yang ceramah-ceramahnya lugas dan luar biasa, penuh dengan hikmah, seringkali memberikan penjelasan. Nah, untuk segmen ini beliau memberikan penjelasan tentang mu'alaf, yakni orang yang memeluk agama Islam. Dalam ceramah ini beliau sering menekankan pentingnya memahami perjalanan spiritual seseorang yang baru memeluk agama Islam, yang memerlukan bimbingan dan dukungan dari komunitas muslim untuk setiap istiqomah dan tumbuh dalam keimanan. Beliau juga mengingatkan bahwa mu'alaf harus diberi perhatian khusus karena mereka membutuhkan pemahaman yang mendalam dan lingkungan yang mendukung untuk dapat menjalani kehidupan baru dalam Islam yang baik. Ustaz Abdul Somad menceritakan kisah-kisah inspiratif dari para sahabat Rasulullah SAW. Salah satunya adalah kisah sahabat Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia. Awalnya beliau memeluk agama Majusi
Dalam pencarian yang panjang dan kebenaran, ia berpindah-pindah agama, mulai dari Nasrani hingga akhirnya menemukan Islam. Perjalanan spiritualnya yang penuh liku-liku ini memberikan gambaran keteguhan hati dan pencarian yang tulus terhadap kebenaran. Salman Al-Farisi akhirnya bertemu dengan Rasulullah SAW dan memeluk agama Islam. Menjadi salah satu sahabat yang sangat dihormati, beliau turut berperan penting dalam berbagai peristiwa besar dalam sejarah Islam, seperti pada saat Perang Khandaq atau Perang Parit, di mana sahabat Salman Al-Farisi memberikan ide untuk menggali parit sebagai strategi pertahanan yang kemudian diterima oleh Rasulullah SAW dan terbukti sangat efektif. Nah, keberhasilan strategi ini sangat dihargai oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau menyebut Salman Al-Farisi sebagai dari keluarga dari kami, yakni keluarga dari agama Islam. Kisah Salman Al-Farisi juga luar biasa, sering disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad untuk menginspirasi para mu'alaf bahwa perjalanan menuju Islam tidak selalu mudah, tetapi dengan kesabaran dan tekad yang luar biasa, seseorang bisa mendapatkan kebenaran dan keberkahan dalam hidupnya. Ustaz Abdul Somad menekankan bahwa Islam adalah agama yang universal secara global, yang menerima semua orang dari berbagai latar belakang, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi pribadi di umat yang mulia ini. Ustaz Abdul Somad juga menjelaskan keutamaan mu'alaf dalam Islam. Mu'alaf menurut Ustaz Abdul Somad mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah. Ketika seseorang memeluk Islam, segala dosa-dosa yang lalu akan dihapus oleh Allah, dan ia menjadi seperti seorang anak yang baru dilahirkan. Seorang mu'alaf berhak menerima kasih sayang dukungan dari umat Islam lainnya, karena mereka adalah saudara baru dalam agama ini. Ustaz Abdul Somad mengingatkan bahwa sebagai umat Islam kita harus selalu menyambut mereka dengan tangan terbuka, memberikan bimbingan dan membantu mereka untuk tetap teguh dalam ajaran agama Islam, sehingga iman mereka terus bertambah dan bertambah. Jadi bagi orang yang bisa membimbing atau memberikan arahan kepada mereka untuk terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini untuk update video terbaru dari kita setiap harinya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.